Cepat-cepat, maaf ya. Jas Anda. Terima kasih, nak. Sama-sama. Junji, Ebyo. kamu pulang, anak kesayangan ibu pulang nih. Ada APA? Kenapa wajahmu seperti itu? Tia Jun. Kamu juga pulang. Tong Taijun. Anda paman Tiejun? Junjie. Sudah besar sekali. Sudah mau jadi polisi. Bagus sekali. Hai Yan. Aku pulang. Kenapa kamu kembali ke Yuanting? Dinas ya? Aku temani seorang teman urus sesuatu di sini. Anak perempuan direktur perusahaan kami. Iya, dulu kalian pernah bertemu ya? Direktur Xiao dari perusahaan dagang Gali. Xiao ya. Direktur Xiao ya? Kamu datang untuk menemaninya? Kami baru saja bertemu. Oh ya? Dia sedang sakit, mungkin harus dirawat kapan saja. Jadi ayahnya tidak tenang, menyuruhku segera datang melihat. Bantu dia urus rumah sakit di sini. Oh iya. Aining masih bekerja di rumah sakit? Dia masih di rumah sakit kota. Ibu. Paman Tiejun. Bagaimana kalian berdua cari tempat lain? Ngobrol baik-baik. Tidak perlu. Hai Yan, begini saja. Nanti kalau ada kesempatan, soal kondisi Nona Xiao, akan kujelaskan lebih detail padamu. Baik, aku bawa mobil, aku antar kamu ke hotel ya. Tidak usah repot, naik taksi saja lebih mudah. Kalian duluan saja. Hai Yan. Boleh aku menghubungimu? Boleh. Aku simpan baik-baik. Kalau begitu, kami duluan ya. Sampai jumpa, Hai Yan. Junjie, sampai jumpa. Selamat tinggal, paman Tiejun. Ebyo. Ayo kita pergi juga. Pulang. Hai Yan. Junjie. Masakan ibu memang enak, sangat lezat. Enak kan? Kalau begitu, liburan ini ibu akan masak untukmu setiap hari. Kakak Shengli biasanya makan di kantin. Aku sendirian saja, masak 2 hidangan, masih tidak habis. Bikin semangat masakku hilang. Ebyo. Ibu, kalau sendirian di rumah, harus makan yang baik. Aku sendirian bisa atur saja. Ibu, makan juga. Ini. Sebenarnya aku rasa, paman Tiejun orangnya baik. Kenapa tiba-tiba bilang begitu? Waktu kecil, aku merasa ayahku tidak bisa digantikan oleh siapapun, tapi sekarang aku rasa, ibuku begitu baik, dia berhak hidup bahagia. Ibu baik-baik saja, ibu punya kamu, sudah cukup. Ibu, dulu aku tidak masuk akal, sekarang aku sudah besar, sudah mengerti. Nanti, apapun yang ibu ingin lakukan, anak ibu dukung.
Anakku Junji sudah besar. Benar-benar sudah besar. Ebyo. Ibu jangan lihat aku seperti melihat anak yang baru sadar. Aku kan calon polisi yang membanggakan. Iya. Kamu adalah polisi yang paling ibu banggakan. Calon polisi. Minum semangkuk sup buatan ibu. Satu mangkok lagi. Terima kasih, Ibu. Ibu, makan juga. Sangat enak. Junjeku sudah pulang. Sangat baik. Tia Jun, kamu juga pulang? Kalian semua sudah pulang. Aku sudah buat surat wasiat. Aku ingin memberikan hartaku. Zhan Liang, dia adalah teman seperjuanganku. Xiaoya adalah kekasihku. Kamu akan selalu ada di hatiku. Dia adalah putri direktur perusahaan kita. Xiaoya, direktur Dali Trading. Xiaoya. Selama ini aku tidak pernah membaca buku harianmu diam-diam. Tapi hari ini aku harus membacanya. Ini masalah yang sangat serius. Aku harus memastikannya dengan baik. Direktur Xiao adalah Xiaoya. Dia masih hidup. Zhan Liang, Xiaoyamu masih hidup. Zhan Liang, gadis yang kau cintai seumur hidup. Dia masih hidup. Alan. Direktur sudah menghubungi dokter dari Jerman. Obat-obatan ini harus diminum Nona Xiao sesuai jadwal. Bahkan tanpa intervensi medis. Nona Xiao sebaiknya dirawat di rumah sakit. Kalau ada apa-apa, ada jaminannya. Besok aku akan menghubungi rumah sakit. Dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Rekannya, Nona Ye, juga terus membujuknya. Tapi tidak ada gunanya. Hari ini kami juga bertemu dengan Menerlin. Menerlin juga bilang bisa mengatur untuk memasukkannya ke rumah sakit. Tapi Direktur Xiao menolak semuanya. Halo. Siapa ini? Haiyan. Aku buru-buru mengajakmu keluar karena ingin memberitahumu sesuatu yang penting. Direktur Xiaoya. Dia adalah kekasih hati Zhan Liang. Dia adalah siayanya Zhan Liang. Xiaoya. Lihat. Zhan Liang bilang. Gadis yang sudah gugur itu. Adalah dia. Zhan Liang bilang, dia dulu gugur dalam kecelakaan di tambang batu. Dia juga sering kembali ke kesatuan untuk mengenangnya.
Zhan Liang memberitahuku. Xiaoya. Kalau begitu, Nona Xiao tidak menikah selama ini. Apakah karena Zhan Liang? Kau tahu kali ini dia kembali ke Yuanting. Untuk apa? Dia membuat wasiat, ingin memberikan semua hartanya kepada anak kandung Zhan Liang, yaitu Junji. Ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Ya, Kalau begitu Junjie adalah anak kita. Dia meninggalkan semua hartanya untuk Junjie. Lalu kita jadi apa? Ini kan penipuan? Ini tidak boleh terjadi. betul sekali. Jadi kita harus memberitahunya tentang Junji. Tapi bagaimana cara mengatakannya? Kebetulan kamu pulang, ini. Aku buru-buru mencari kamu untuk berdiskusi. Ini masalah besar. Kita harus memberitahunya. Zhan Liang selain dia tidak pernah mencintai siapapun. Hanya dia, selamanya hanya dia. Tapi bagaimana Zhan Liang bisa mengira dia sudah meninggal? Bagaimana mungkin? Aku juga tidak mengerti, tapi bagaimanapun juga. Aku teringat seseorang. Junjie, kamu sudah pulang? Bukannya minggu depan? Kapan kamu pulang, Paman? Aku baru tiba pagi ini, ibu yang menjemputku. Bagus sekali. Bibimu kemarin masih memikirkanmu. Di mana Bibi? Baru saja keluar. Mengantar makanan untuk teman seperjuangan ayahmu, sebentar lagi kembali. Aku juga tidak ingin begini, tapi Xiaoya memohon padaku untuk membantunya menipu Feng Zhanliang. Jujur saja, selama ini aku juga menyesal. Kemudian, sebelum pergi, dia ingin melihat Feng Zhanliang sekali lagi. Saat itu mobil kami berhenti di depan rumah Feng Zhanliang. Aku dan Xiaoya melihat Feng Zhanliang dan Direktur Lin pulang bersama. Saat itu kamu sedang hamil. Feng Zhanliang dengan hati-hati memegangmu. Kalian berdua tertawa dan masuk ke rumah. Saat itu air mata Xiaoya tidak bisa berhenti mengalir. Dia bilang padaku, sekarang aku tenang. Asalkan dia bahagia, itu sudah cukup. Kenapa dia pergi? Ini? Kemudian, Xiaoya pergi ke luar negeri. Hubungan kami semakin jarang. Ketika bertemu lagi, dia sangat sukses. Tapi dia bukan lagi gadis Beisai yang paling ceria dan cantik di korps itu. Juanya hilang. Ketika bertemu lagi kali ini, dia hancur. Menerlin, Xiaoya pernah bilang padaku, kata dia kamu orangnya sangat baik. Wanita yang layak dicintai oleh Feng Zhanliang. Aku bisa melihatnya. Xiaoya iri padamu, sangat-sangat iri. Tapi sebagai teman Xiaoya, aku sedih melihatnya, sangat sedih. Hong Xia. Terima kasih sudah memberitahu kami semua ini. Terima kasih. Junjie, kali ini pulang. Kamu harus benar-benar menemani ibumu. Bibimu juga sering bilang soal ini. Ibumu sangat kesepian, apalagi setelah kamu kuliah dan pergi dari rumah. Ibumu jadi semakin kesepian. Kalau kami tidak mengajaknya makan, dia sering makan mie instan saja, asal-asalan. Kalau sibuk ya sendirian. Tidur sembarangan di sofa kantor semalam. Melihatnya saja bikin tidak tega. Ibuku memang sangat kesepian. Paman, katakanlah, kalau waktu kecil aku tidak mengusir Tong Tiejun, apakah ibuku tidak akan begitu kesepian? Bodohnya. Itu kan sudah bertahun-tahun lalu. Kenapa tiba-tiba menyebut Tiejun lagi? Kami bertemu hari ini.
Ibuku yang menjemputku, ketemu di stasiun kereta. Taijun Kempelai. Kami sempat bertemu sebentar lalu berpisah, tapi tidak apa. Kupikir, nanti dia pasti akan datang menemui kalian. Sudah berapa tahun berlalu lagi. Aku sangat merindukan Tiejun. Nanti bertahu bibamo, pasti dia senang. Janja. Kali ini, bisakah kamu terhadap Paman Tiejun? Sedikit. Paman, tenang saja. Direktur Feng, Alan, ada apa kamu buru-buru mencariku? Direktur Feng, mari kita ke kafe dulu sebentar ya. Silakan. CEO Xiaobelong, Menerlin mungkin tidak mengerti maksudnya. Hanya Anda yang pasti mengerti caranya. Aku mengerti. Tapi tidak bisa. Menerlin, Direktur Tong. Kenapa kalian datang bersama? Istirahatnya cukup? Menerlin, soal yang kubicarakan waktu itu. Hari ini aku dan Tiejun datang untuk memberitahumu hal ini, Xia Oya. Bolehkah aku memanggilmu Xia Oya? Karena Zhan Liang juga memanggilmu seperti itu. Zhen Liang. Kamu. Tahu. Aku baru saja tahu. Kamu adalah Xia Oyanya Zhan Liang. Kamu tahu tidak, sejak lama sekali. Aku sudah tahu tentangmu. Aku tahu kamu adalah gadis yang paling dicintai Zhan Liang. Satu-satunya orang yang pernah dicintainya seumur hidup. Zhan Liang tidak punya siapa-siapa selain kamu. Tapi bukankah kalian suami istri? Kami bukan suami istri, tidak pernah. Bagaimana mungkin? Bukankah ada Junjie? Nona Xiao. Junjie. Dia adalah anakku dan Haiyan. APA? Kamu bilang tadi dia sudah tidak pergi ke rumah sakit. Jangan bicara tentang rumah sakit. Bahkan obat pun tidak mau diminum. Zhan Liang bilang, dia kehilangan Xia Oya. Dia tidak mungkin menikah dengan orang lain. Dia juga tidak mungkin jatuh cinta lagi pada siapapun. Nona Xiao. Maaf, semuanya karena kami. Sungguh maaf. Jadi, dia tidak pernah melupakanku, selalu ada aku. Di hatinya selalu ada kamu. Selalu ada. Sekarang aku juga tahu. Perasaan kalian sama. Dalam hubungan kalian, tidak pernah ada orang ketiga. Setelah Zhan Liang meninggal, dianggap sebagai satu-satunya keturunan keluarga Feng. Dia menganggap Junjie lebih penting dari nyawanya sendiri. Aku juga tidak ingin menipu kakak Zhanhua. Selama bertahun-tahun ini, sudah berapa kali aku ingin memberitahu kakak Zhanhua tentang hal ini. Tapi begitu melihat keadaannya, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Aku sudah berjanji pada Zhan Liang, aku ingin menjaga rahasia Junjie.
Itulah hal terbaik yang bisa kulakukan untuk kakak Zanhua. Junjie berusia 10 tahun. Dia sudah berkorban banyak untukku dan Haiyan. Kita sekarang tidak punya kesempatan untuk membalas budi Zanliang. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga rahasia ini. Dan terus memperlakukan kakak Zanhua lebih baik. Awalnya kami berencana untuk menyimpan rahasia ini seumur hidup. Jadi aku dan Tiejun juga memutuskan untuk berpisah selamanya. Kalian berpisah selamanya hanya karena ini? Ya. Aku dan Haiyan. Satu-satunya cara untuk membalas budi Zanliang. Hanya ini. Asalkan kakak Zanhua selalu bahagia. Aku dan Haiyan sudah puas. Kami rela melakukan apa saja. Jika kamu tidak membicarakan masalah harta, mungkin rahasia ini tidak akan pernah kami ungkap. Tapi sekarang, bagaimana mungkin kami menipu kamu? Bagaimana mungkin kami mengkhianati kebaikan dan kasih sayangmu? Jadi sekarang, kami harus memberitahumu semua kebenaran. Xia Oya, kamu adalah satu-satunya wanita yang pernah dicintai Zanliang. Di buku harian ini, tertulis semua kerinduan Zanliang pada Xia Oya. Awalnya aku ingin menguburnya di makam Zanliang. Untung tidak. Untung sekarang aku masih punya kesempatan untuk memberikan buku harian ini pada Xiayanya. Zanliang. Kamu bawa data rekam medis. Zayawa sayang. Aku ingin melihatmu sekali lagi dan mendengar suaramu. Xia Oya, aku mencintaimu. Tapi di mana kamu? Setidaknya satu kalimat, kumohon. Tak disangka, Tiejun dan Haiyan mengalami cobaan seperti ini. Melihat penderitaan mereka berdua, rasanya lebih sakit daripada mati. Xia Oya, aku merindukanmu lagi. Apa kabarmu di sana? Zayawa bisa membantu Haiyan dan Tiejun melewati masa sulit. Aku sangat senang, kamu pasti akan mendukungku. Kamu pasti mau sama seperti aku untuk membantu perasaan indah itu. Zayawa, ada kabar baik. Kami akhirnya membuktikan Taijun tidak bersalah. Tunggu anak mereka lahir, tunggu Tiejun kembali. Semuanya akan menjadi awal yang baru. Saat ini, aku seolah mendengar kamu memujiku. Kamu akan memujiku? Zayawa, aku merindukanmu lagi. Sangat-sangat merindukanmu. Aku mencintaimu Xia Oya. Selamanya mencintaimu. Zanliang, aku salah. Direktur Feng, silakan duduk dulu. Aku akan lihat apakah Xiao Xiao sedang istirahat. Baik. Xiao Xiao, kamu kenapa? Ada APA? Aku salah menuduh Zanliang. Ternyata Junjie bukan anak Zanliang. Baru saja Haiyan dan Tiejun datang. Mereka bilang langsung padaku, ternyata Zanliang.
tidak pernah menikah dengan Hayan. Jonja, dia anak Hayan dan Taejun. Junjia, makin buah. Baik gambar APA? Aku gambar tanteku. Bagaimana, Paman? Mirip, sangat mirip, sangat mirip. Dua goresan sudah menggambarkan semangat Direktur Feng. Semua tergambar. Gambar ini, aku harus perbaiki lagi. Biar tanteku lebih cantik. Kalau tidak nanti dia tidak senang. Aku lihat kamu menggambar. Matanya harus digambar lebih besar. Iya. Mata tantemu sangat cantik. Oak. Rekam medis dan data ini. Aku akan segera bawa ke spesialis onkologi. Tapi menurut penilaianku, kondisi Xiao Xiao tidak baik. Kak, tolong bantu Xiao Xiao. Kak Haining. Tolong. Kakak. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Taejun bersamaku. Kalian berdua cepat kembali. Aku cari kalian berdua. Sekarang. Baik, aku tahu. Aku dan Taejun akan pulang bersama. Kak Zanhua. Lama tidak bertemu. Aku pulang. Kamu lagi sehat, kan? Kak, Kalian berdua. Kak, kami membantu Nona Xiao mengurus urusan rawat inap. Kak, ada apa? Kamu buru-buru memanggil kami pulang. Ada apa? Kalian, ikut aku pulang. Tutup pintunya, aku ada yang mau bicara dengan kalian. Pelankan suara, aku ingin memberi kejutan untuk tante. Baik, kejutan. Biarkan dia benar-benar terkejut. Kak, sebenarnya ada apa? Baik. Kalau begitu aku akan langsung to the point. Kalian harus jujur padaku. Jonja. Anak siapa? Katakan, Junjia. Anak siapa sebenarnya? Diam saja kenapa? Kenapa tidak bicara? Katakan. Kak. Maafkan aku. Kak Zanhua, maafkan aku, sungguh maafkan aku. Aku tidak butuh permintaan maaf. Aku ingin mendengar kebenaran. Kebenaran. Jonja, apakah dia anak Zanliang? Hayan, kamu yang beritahu aku. Aku ingin kamu yang mengatakannya langsung padaku. Kak, maafkan aku. Junji. Bukan anak Sanliang. Kak, Lalu dia. Dia benar-benar. Junjie adalah anakku dan Haiyan. Junji, kenapa kamu di sini? Apa yang baru saja kamu katakan? Ayo. Bukan Feng Zhangliang. Junji. Maafkan aku. Kak, kakak ipar, maafkan aku. Aku yang menyembunyikan ini dari kalian semua. Maafkan aku. Kakak ipar, kakak Zanhua. Junjie, mohon maafkan kami.
Junjie sayang. Junjie sayang yang kulihat sejak kecil. Sekarang kalian bilang padaku, dia bukan anak Zanliang. Apa yang kalian lakukan? Bolehkah kami ceritakan semua yang terjadi? Ibu. Siapa ayahku? Siapa dia sebenarnya? Junji. Ayahmu adalah Tong Taejun. Aku bukan Feng Junjie. Junji. Aku bukan anak keluarga Feng. Siapa aku? Inilah kebenaran dari awal sampai akhir. Hari demi hari berlalu, rahasia ini semakin dalam terkubur. Berkali-kali, aku ingin mengatakannya. Tapi kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Aku tidak ingin membohongimu. Tapi tetap membohongimu. Kakak, maafkan aku, ini salahku. Kakak. Aku berhutang pada Zanliang. Kami tidak bisa membalas Zanliang. Aku dan Taejun berjanji untuk selamanya menyimpan rahasia ini. Aku, Taejun, akan selalu baik pada kakak. Kakak, kami benar-benar berpikir seperti ini. Di depan makam Zanliang, aku juga berjanji pada Zanliang, anak Junjie ini. Dia akan selamanya menjadi anak keluarga Feng. Dia akan selamanya bermarga Feng. Tidak bermarga Feng lagi. Selama 20 tahun. Tiba-tiba, dia tidak bermarga Feng lagi. Wah. Jangan begitu, jangan bilang begitu. Apapun yang terjadi dengan Junjie, dia tetap Junjie kita. Baru saja Hayan dan Taejun bilang. Mereka sudah menjelaskan alasannya, aku mengerti. Mereka benar-benar punya alasan yang sulit. Aku juga mendengarkan. Setiap kata, aku dengar. Aku Feng Zanhua mengerti ini. Aku mengerti. TAPI. TAPI Janja. Dia bukan Junjiku lagi. Kakak, Junji akan selalu menjadi Junji MU. Ya, Junji akan selalu menjadi anakmu. Kakak, Aku tidak ingin melihat mereka lagi. kakak, maaf. Junji akan selalu menjadi anakmu. Kakak, jangan seperti ini, ya? Kakak, Baik, ayo pergi. Sekarang pergi, sekarang pergi, sekarang pergi. Aku akan mengantarmu. Pergi dulu. Jangan buat kakak sedih, ayo pergi. kakak, Kita bicara di luar. Ayo pergi. kakak ipar, maaf. Tolong bantu tenangkan kakak. Aku tahu betapa besar dampaknya bagi kakak. Selama ini tidak berani mengatakan, takut dia seperti ini. ini salah kami. Jangan bilang begitu. Kakak ipar tahu. Kakak ipar sudah mengerti, bukan salah kalian. Tidak ada yang bisa disalahkan. Bagaimana tidak salah? Aku menyembunyikan ini bertahun-tahun. Kakak ipar, marahlah jika perlu. Luapkan saja, agar hatiku sedikit lega. Melihat kakak seperti ini, hatiku sungguh. Kakak ipar, tolong bantu tenangkan kakak. Aku akan melakukannya.
Junjie pasti bingung sekarang. Cepat pergi temui Junjie. Anak itu jangan sampai terjadi apa-apa lagi. Huaer ada di sini. Kalian pulang dulu. Kakak ipar. Tunggu sampai kakak tidak marah. Kami akan datang minta maaf. Baik, pulang dulu. Baik, kami pergi dulu. Ayah. Bukankah kau ayahku? Bukankah aku Feng Junjie? Kau adalah ayahku. Mengapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Kau adalah pahlawan. Bagaimana bisa mereka membiarkanmu menerima penghinaan seperti ini? Aku membenci mereka. Cheng Shan, kamu bilang mereka berdua. Kenapa harus menipuku? Dan sekali menipu, langsung lebih dari 20 tahun. Wah. Hal ini sebenarnya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Pertahan mengalami perubahan demi perubahan. Mereka juga tidak mau. Ini juga takdir mereka. Aku sudah mengerti semuanya, tapi sia-sia. Benar-benar sia-sia. Zhen Liang sama sekali tidak ada anak. Zhen Liangku, dia tidak meninggalkan keturunan. Zhen Liang, hal seperti ini bisa kamu tanggung. Kamu membuat kakakmu senang sia-sia. Cheng Shan, bagaimana ini? Kamu bilang aku harus bagaimana? Mengerti. Xiaoya, tidak apa-apa. Bilang padanya, kami sudah menyelesaikan semuanya. Tidak masalah. Tenang saja, Tia Jun bersamaku. Masalah kakak, kami akan menyelesaikannya. Jangan terlalu dipikirkan. Istirahat yang cukup, nanti kami akan menjengukmu. Sampai jumpa. Xiaoya bilang, emosinya tidak terkendali. Jadi dia cerita tentang Zhan Liang. Kakak kebetulan ke hotel, mendengarnya. Tia Jun. Hal yang paling ditakuti selama bertahun-tahun. Akhirnya terjadi juga. Banyak hal, tidak peduli bagaimana kita menghindarinya. Yang harus terjadi tetap akan terjadi. Kakak Zhan Hua, Xiaoya. Junjie, kali ini apapun yang kita hadapi, aku akan bersamamu menghadapinya. Kita hadapi bersama. Tia Jun. Aku senang kamu ada di sini saat ini. Junji. Kamu pulang, Mama sudah menunggumu lama. Mama ingin bicara denganmu. Junjie, kamu pulang tepat waktu. Paman Tie Jun dan ibumu akan menjelaskan semuanya padamu. Oke? Ayo duduk, kita bicara pelan-pelan. Tong Taijun. Kamu siapa? Ini rumahku, kamu tidak berhak bicara. Tong Taijun, aku benci kamu. Junji, kamu keterlaluan.
Bagaimana bisa kamu tidak sopan seperti ini? Haiyan, jangan marah pada anak. Dia sedang tidak enak hati. Bicaralah baik-baik padanya. Bicara apa lagi? Sopan? Kamu masih bicara sopan padaku? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Berani sekali kamu bicara sopan. Kamu mengkhianati ayahku. Kamu mengkhianati Feng Shaliang. Sudah, Junji. Tenang dulu, oke? Tenang dan dengarkan ibu, pelan-pelan, ya? Aku tidak mau dengar. Sedikit pun tidak. Selingkuh di belakang ayah dan punya anak dengan orang lain. Kamu tidak punya hati nurani. Masih bicara sopan? Ini bukan seperti yang kamu kira. Lin Haiyan mengkhianati ayahku. Kamu menipu ayahku. Kamu menjijikan dan munafik. Aku benci kamu. Apa yang kamu bicarakan? Dasar brengsek. Kamu pukul aku? Aku memang mau memukulmu. Kami orang dewasa salah, kami minta maaf sepenuh hati. Kami sudah mencoba segala cara. Kami ingin menyelesaikan ini dengan baik, tapi kamu sebagai anak berani memperlakukan ibumu seperti ini? Kemarilah. Lihat baik-baik, dia ibumu. Di dunia ini, orang yang paling mencintaimu adalah dia. Dia sudah menderita banyak untukmu. Kamu tidak tahu kebenarannya. Kamu tidak tahu hitam putihnya. Kamu menyakitinya dengan kata-kata kejam. Dasar brengsek. Feng Junjie, kami tahu kamu bingung. Kami tahu kamu sedih. Tapi tolong, sebelum marah, dengarkan dulu penjelasan kami, oke? Kamu berhak marah. Kamu boleh meluapkan emosi, tidak masalah. Ayo, lihat aku. Tapi tunjukkan semuanya padaku. Tunjukkan pada Tong Tiejun saja. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu bersikap seperti ini lagi. Terhadap ibumu, mengerti? Tidak akan pernah diizinkan. Halo, Alan, katakan. Apa? Baik. Kita segera datang. Kondisi Xiao memburuk. Dia sudah setuju dirawat, kita harus segera pergi. Segera ke rumah sakit. Baik. Angkat kursi ini, pikirkan baik-baik di rumah. Ayo. Kak Zanhua. Dia baik-baik saja? Tenang, kami akan menanganinya. Ya. Nona Xiao. Kak Zanhua tidak ada masalah. Kamu istirahatlah, jangan terlalu khawatir. Terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih, Haiyan. Tell him American Buku Harian Zhongliang Padaku. Haiyan. Taijun. Bisakah kalian memperlakukanku seperti Zhan Liang? Menganggapku sebagai teman terbaik kalian? Tentu saja, kamu memang teman terbaik kami. Teman terbaik. Kita selalu berteman baik. Teman selamanya. Ya, Jun. Kamu sudah menghubungi Pak Tua Xiao? Apa dia datang? Tadi dia menelepon, katanya tidak akan datang. Ketua direktur bilang, Xiao ya, tidak ingin ayahnya melihatnya meninggalkan dunia ini. Dia bilang tidak ingin membebani mental putrinya. Ketua direktur memintaku datang. Aku melihat ekspresi sedihnya yang begitu dalam. Sekarang aku sadar, sebenarnya saat itu dia sudah memikirkannya. Xiaoya menyedihkan. Pak Tua Xiao juga menyedihkan. Kasihan orang tua manapun. Ya. Kasihan orang tua manapun. Haiyan. Kamu bilang begitu. Aku langsung teringat. Hari ini aku memukul Junjie. Aku sendiri yang memukulnya. Hari
Hari ini Junji memang keterlaluan. Tidak hanya padaku, dia juga mengatakan hal yang keterlaluan padamu. Biasanya dia tidak seperti ini. Junji anak yang baik. Benar-benar anak yang baik. Aku tahu, selama bertahun-tahun ini aku selalu berpikir. Bahkan jika kita tidak bertemu selamanya. Aku ingin di hati Junji. Tetap meninggalkan kesan baik, membuatnya tidak lagi membenciku. Tidak lagi membenciku, membuatnya mau menganggapku sebagai teman. Tapi hari ini, dia marah besar padamu. Aku langsung tidak tahan, emosiku juga tidak terkontrol. Kamu bilang Junjie sudah besar sekarang. Aku tidak pernah merawatnya sehari pun. Baru ketemu, langsung aku pukul dia. Petir ini sekarang sudah meledak. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya. Kita hadapi satu persatu. Ya. Ayo pergi. Kakakku sudah membaik belum? Jangan-jangan Kak, jangan bangunkan dia. Biarkan dia istirahat dengan tenang. Besok aku akan mengunjungi kalian. Baik-baik, sampai jumpa. Junji, Mama tahu kamu di dalam. Hari ini Mama merasa sangat menyesal. Maaf membuatmu mengetahui kebenaran dalam situasi seperti ini. Siang tadi kamu marah, melepaskan tangan Mama dan pergi. Mama tidak sempat menjelaskan semuanya padamu. Sekarang, Mama akan menceritakan semuanya padamu. Huaer, kenapa kamu belum tidur? Berikan bajuku. Dengar, berikan padaku. Jangan merebut. Ini Zanliang yang memberikanku. Siapapun tidak bisa mengambilnya. Zanliang, barang yang kamu berikan padaku. Mereka ingin merebutnya. Kamu bilang, bolaku berikan? Tidak boleh. Wah. Barang yang Zanliang tinggalkan untukmu, selamanya milikmu. Tidak ada yang merebut. Masalah Janja. Kita harus mencernanya pelan-pelan, kita pikirkan saja. Keluarga kita selama ini, hubungannya sangat baik. Baik, ini seperti membangun gedung, kamu bilang kita. Satu lantai terus dibangun, semakin tinggi. Semakin baik. Kenapa tiba-tiba fondasinya runtuh? Haileng. Semuanya hilang. Junji, dia bukan anak keluarga kita. Wah. Tidak peduli Junjie anak siapa. Kamu sudah menyayanginya selama 20 tahun. Dia juga mencintaimu sebagai bibinya selama 20 tahun. Ikatan ini tidak bisa diputuskan. Dia tetap anak keluarga kita. Wah. Junjie tetap adalah Junjie kesayanganmu. Wah. Lihat ini. Ini gambar yang Junjie buat untukmu. Dia bilang bibinya akan selalu muda, selalu cantik. Dia ingin menggambar bibinya dengan cantik. Dia ingin membuat bibinya senang. Lihat, Junjie menggambar sangat mirip denganmu. Junjie sangat baik padamu. Gambarnya bagus, sangat mirip.
Bagaimana bisa menggambar sebaik ini? Zhan Liang bisa menggambar? Anak Zhan Liang bisa menggambar? Wah, kamu. Aku benar-benar. Junji, ini semua adalah yang ingin ibu sampaikan padamu. Setiap kata, setiap kalimat, semuanya benar. Junji, ibu menipumu, hati ibu penuh penyesalan. Tapi terkadang, takdir suka bermain-main. Kamu mengalaminya, kamu harus berani menghadapinya. Menerimanya. Tong Tiejun memang ayah kandungmu. Fakta adalah fakta, sikapmu tidak baik, ibu bisa mengerti. Tapi ibu harus memberitahumu. Sikapmu seperti ini tidak benar. Terutama saat kamu di depan pintu bibimu, membanting pintu pergi. Lebih tidak benar lagi. Ibu berharap kamu bisa ingat. Kamu selamanya adalah anak Feng Zhanliang. Feng Zhanhua selamanya adalah tantemu. Kamu selamanya adalah anak keluarga Feng. Ibu berharap kamu selamanya mencintai tantemu dan pamanmu. Anggaplah mereka sebagai keluarga yang paling dekat. Ibu tahu, mungkin ini agak tidak adil untukmu. Tapi Junji, kamu tahu tidak? Kamu dicintai dengan tulus oleh begitu banyak orang. Tantemu. Termasuk ayah kandungmu, Tong Tiejun. Kamu mendapatkan cinta 2 kali lipat dibanding anak lain. Menurutmu, bukankah seharusnya kamu membalas semua ini dengan lebih banyak cinta? Bagaimanapun kamu memandang ibu, kamu selamanya adalah anak yang paling ibu cintai. Junjie, kenapa kamu datang pejai-pejai begini? Junjie, kamu ngapain? Bangun, bangun. Kenapa kamu harus berlutut, tante? Sebenarnya aku juga tidak tahu harus bilang apa. Apakah kamu masih mau menjadi tanteku? Apakah aku masih Feng Junjie? Tant, apakah kamu tidak mau melihatku lagi? Bangun, cepat bangun. Meskipun kamu tidak mau aku tetap mencintaimu dan paman. Tant, aku selamanya adalah Junjie kesayanganmu. Jaga dirimu baik-baik. Cepat bangun, jangan berlutut lagi. Paman, pastikan merawat tante dengan baik. Aku pergi. Ini benar-benar. Junjie, tunggu. Junja. Junja sayang. Kakak ipar. Taijun, kenapa kamu datang? Aku dan Haiyan masih tidak tenang. Jadi kami janjian untuk datang lagi. Bagaimana kabar kakak Zhanhua? Sepanjang malam tidak tidur,
kadang menangis, kadang mengeluh, kadang melamun. Baru saja tertidur. Kakak ipar, maaf sudah merepotkan kalian. Sungguh maaf. Ini semua salahku. Tie Jun, jangan bilang begitu. Hubang Gendara adalah takdir. Kami tahu bagaimana kepribadianmu dan Hayan. Kami tidak menyalahkan kalian. Taejun. Kakakmu itu orang yang sangat baik. Dia begitu baik hati, dia pasti bisa mengerti, pasti bisa mengerti. Kita beri dia waktu. Kakak ipar. Anda juga orang yang paling baik hati. Terima kasih. Hari ini aku juga tidak pergi ke kantor. Aku akan menjenguk kakakku. Anak ini lari kemana? Chunlong. Aku baru saja memberitahu Departemen Keuangan. Uang ikan itu sudah bisa dibayar, kamu awasi ya. Ada satu hal lagi, Chunlong. Direktur Su dari Nanling Pharmaceutical itu. Dia bilang baru saja meluncurkan obat khusus untuk meningkatkan imunitas. Tolong cari tahu untukku. Ya, lihat apakah bisa membantu Xiao Xiao. Sudah, tidak ada hal lain lagi. Baiklah, sampai jumpa. Ibu, maafkan aku. Kemarin sikapku buruk terhadapmu, aku salah. Aku dengan sungguh-sungguh minta maaf, Ibu, aku kembali ke sekolah. Tia Jun. Junji sudah pergi. Ibu, tolong sampaikan permintaan maafku kepada Bibi dan Paman. Aku benar-benar tidak bisa tinggal di sini sekarang. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi hal ini. Bagaimana menghadapi kalian. Kakak Feng Shao. Teman sekelas Feng Junjie, kamu juga baru sampai di Wanping ya? Kakak Feng Shao. Aku dengar dari ibuku, tahun ini kamu tidak pulang untuk tahun baru. Baru dapat pemberitahuan dari tentara, setelah tahun baru harus berkumpul di Gunung Yun. Jadi cutiku diubah mendadak. Ayo pulang bersama. Kakak Feng Shou, aku harus kembali ke sekolah. Kamu tidak pulang? Junji. Feng Shou, kenapa kamu pulang? Bibi Lin, kami libur. Kebetulan pulang untuk menemani kalian merayakan tahun baru. Bagus, pulang untuk tahun baru itu bagus. Aku sangat merindukan kalian. Bodoh, kenapa kamu memberi kejutan seperti ini? Kami juga merindukanmu, semua orang merindukanmu. Paman Tiejun, sudah lama tidak bertemu. APA kabar? Kamu masih ingat aku? Tentu saja, Anda tidak berubah, masih sama seperti dulu. Berwibawa. Bibi Lin, Anda datang menjemput Junjie? Dia bilang tidak mau pulang, mau kembali ke sekolah. Ada apa ini? Jangan dengarkan dia. Junji, lihat. Kakak Feng Shou saja pulang untuk tahun baru. Jangan pergi, ikut kami pulang, ya? Orang tua bicara padamu, sikap apa ini? Tegakkan badan. Polisai rakyat tidak bolisu. Feng Junjie. Dengar perintah, dada dibusungkan, kepala tegak. Sayap. Feng Shou, kamu pulang tepat waktu. Junji, pulang bersama kakak Feng Shou. Feng Junjie, ibumu bicara padamu. Segera jawab. Mengerti. Hayan. Kamu dan Feng Shou pulang duluan. Aku ingin bicara berdua dengan Junjie sebentar. Junjie, ayahmu, Feng Zhanliang. Dia orang yang berani, tidak pernah lari dari masalah. Bukankah kamu selalu menjadikannya panutan? Jika dia masih ada, apa yang akan dia lakukan? Menurutmu? Aku hanya ingin bicara berdua sebentar. Boleh? Bicara saja. Bibi Lin, ada apa ini? Kita pergi dulu. Sambil jalan sambil bicara.
Junjie. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya, kemarin aku memukulmu. Aku terlalu emosi. Maafkan aku. Tidak usah. Aku bilang hal yang keterlaluan pada ibuku. Pantas saja dipukul. Junjie. Kamu memang anak baik. Aku tahu semua yang terjadi dulu. Ibu benar. Fakta adalah fakta, tidak bisa diubah. Bibi besar tidak mau menemuiku, itu juga fakta. Aku benar-benar tidak bisa menghadapi kalian lagi. Jadi bagaimanapun juga, aku akan tetap pergi. Junjie. Kamu tahu tidak? Sebenarnya ada satu masa. Bagi saya, adalah saat yang paling menyakitkan dalam hidup. Saat itu hidupku. Semuanya suram. Segalanya terasa tidak berarti. Tapi kemudian, aku bertemu seorang guru yang sangat baik. Bisa dibilang, dia adalah seorang tua yang sangat bijaksana. Namanya Lao Yao. Dia bilang padaku, manusia bukanlah sepotong kayu. Ketika menghadapi masalah, memiliki berbagai emosi itu sangat normal. Manusia harus belajar bagaimana melepaskan emosi. Jadi lebih sering. Yang harus dikalahkan manusia bukanlah musuh. Bukan juga waktu. Tapi hati sendiri. Kamu bilang semua ini, ingin membuatku menerimamu? Bukan. Aku sama sekali tidak bermaksud membujukmu untuk menerimaku. Aku tidak pernah mendampingimu saat lahir, juga tidak mendampingimu tumbuh. Sebagai seorang ayah, aku sama sekali tidak layak. Jadi bagaimanapun kamu memandangku. Apapun yang kamu anggap aku. Sungguh tidak penting, sama sekali tidak penting. Tapi aku berharap, kamu tidak lari dari semua yang ada di depanmu. Tidak hanya tidak lari, kamu harus memikul tanggung jawabmu. Bertanggung jawab dan menghadapi. Kenapa? Karena kamu bukan anak kecil lagi. Kamu adalah seorang pria sejati. Kamu adalah putra Feng Zhanliang. Apa yang ingin kamu katakan? Junjie. Kamu adalah Feng Junjie. Meskipun bibimu sekarang tidak ingin bertemu denganmu. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Karena bibimu menganggapmu lebih penting dari hidupnya sendiri. Meskipun tidak ada hubungan darah antara kalian, tapi selama bertahun-tahun. Cinta dan ketulusan yang kalian berikan satu sama lain. Apakah kamu benar-benar bisa melepaskannya? Apakah kamu benar-benar tidak mencintai bibimu lagi? Tentu saja aku mencintai bibiku. Seperti kata pepatah. Darah lebih kental dari air. Apa itu darah? Hanya mengalir di tubuh kita. Cairan merah itu? Bukan, darah itu bagimu. Itu adalah setiap tawa antara kamu dan keluarga Feng. Setiap kali makan bersama, setiap kali berpegangan tangan. Setiap pelukan hangat. Darah ini adalah hari-hari biasa yang kamu alami. Cinta yang disiram dengan ketulusan, itu lebih penting dari apapun. Bibi besar tidak mau bertemu denganmu, apalagi dengan kami. Lalu kita menyerah saja. Kita benar-benar pergi dan tidak lagi menjadi keluarganya. Apa kakakku sudah membaik? Masih marah? Haiyan, mungkin kamu juga pulang dulu saja. Kakakmu sekarang tidak mau bertemu siapapun. Sudah kubujuk lama tapi tidak mempan. Bagaimana kalau kita tunda dulu masalah ini? Kakak ipar, sebenarnya aku ingin semuanya berjalan perlahan. Biarkan kakak pelan-pelan meredakan amarahnya, menunggu dia memaafkanku. Tapi setelah kupikir-pikir, ini benar-benar tidak bisa ditunda. Kamu paling pahami sifat kakak. Kalau hatinya tidak terbuka, dia bisa tidak bicara dengan siapapun, tidak menangis atau tertawa. Menyiksa dirinya sendiri setiap hari. Kamu bilang ini harus bagaimana? Kakak ipar, kamu sebentar lagi ulang tahun ya? Hari ini kita rayakan ulang tahunmu lebih awal, boleh? Rayakan ulang tahun lebih awal hari ini.
Wah, aku ini kan sebentar lagi ulang tahun. Aku undang Hayan dan yang lain. Datang makan hari ini. Aku ingin rayakan ulang tahun lebih awal hari ini. Rayakan ulang tahun lebih awal. Kenapa harus lebih awal? Karena aku bertemu nenek yang di jalan. Iya nenek yang. Dia bilang yang sio kambing tahun ini harus rayakan ulang tahun lebih awal. Dan harus bersama keluarga, baru bisa beruntung. Berentang. Cheng Shan, kamu mau rayakan ulang tahun? Aku yang rayakan. Jangan ajak orang lain datang. Ini harus dirayakan bersama keluarga. Huaer, aku cuma ingin dapat keberuntungan. Lihat aku tidak pernah minta apa. Tidak mengharapkan apa-apa, di usia ini cuma ingin keberuntungan. Wah, izinkan aku merayakan ulang tahun lebih awal bersama keluarga. Boleh tidak? Boleh. Chang Shun, kamu mau merayakannya seperti apa? Aku pasti akan menuruti keinginanmu. Rayakan saja, rayakan. Terima kasih, Huar, kalau begitu. Terima kasih, Huar, kalau gitu. Aku akan mengundang mereka. Hari ini kita rayakan ulang tahun. Junji menelpon. Katanya malam ini langsung makan di rumah kakak. Bagaimanapun juga, dia mau tinggal, itu sudah hal yang baik. Dia juga meminta maaf padaku. Keluarga ini harus kembali harmonis dan saling menyayangi seperti dulu. Aku menjenguk Xia Oya. Kondisi mentalnya cukup baik. Kak. Apa? Oke. Kami segera sampai. Kondisi Xia Oya tiba-tiba memburuk. Ayah tersayang, maafkan aku. Atas kecemasan dan kekhawatiran yang pernah kubuat. Tidak bisa bertemu denganmu untuk terakhir kali. Maafkan aku, dulu aku merasa diriku orang yang paling menyedihkan. Dan paling menderita di dunia ini. Selain dirimu. Aku tidak memiliki ikatan apapun dengan dunia ini. Tak kusangka, di akhir hidupku, aku justru mengalami hal terindah. Putrimu sekarang sangat bahagia. Hatinya, dia bisa dengan bahagia memberitahumu. Dia memiliki pasangan terbaik di dunia. Perasaan terbaik, putrimu sangat bahagia. Sangat-sangat bahagia. Hardaku. Akan kebarakan kepada Tong Taijun untuk menggirasnya. Dan tolong penuhi keinginan terakhirku. Maafkan putrimu, tidak bisa menemanimu lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya. Aku masih ingin menjadi putrimu. Saat itu, aku pasti akan sehat-sehat saja. Dan menemanimu dalam waktu yang lama. Selamat tinggal. Ayah tersayang, tolong jaga dirimu dengan baik. Putrimu yang selalu mencintaimu. Zayao.
Kakak Sanhua. Folder ini, Xiao memintaku untuk memberikannya padamu. Di dalamnya ada buku harian, tolong simpan baik-baik. Aku simpan. Ayo. Nona Alan, jangan tersinggung ya. Where dia? Dia sedih banget belakangan ini. Aku paham. Tuan Ma. Kalau gitu aku duluan ya. Kalian jaga diri baik-baik. Aku antar. Sudah, tidak usah repot-repot. Wah. Ini untukmu. Sanggepazangganyang Seresai. Dari awal sampai akhir, kalian berdua memang jodoh yang sebenarnya. Huaer, bagaimana kalau kamu tidur dulu? Kamu terlalu sedih belakangan ini, sampai lemas. Ayo jalan. Istirahat sebentar. Entahlah. Zayao. Ketemu Zhan Liang nggak? Tidur dulu. Halo. Hai Enya. Kakakmu baru saja tidur. Dia masih belum enak badan. Kalian berdua jangan dulu datang ya. Kita tunda dulu. Oke, dadah. Huaer, kamu belum tidur? Cheng Shan. Itu telepon dari Hayan kan? Suruh dia besok datang makan ya. Kamu mau ketemu mereka? Demi kamu. Makan ini. Pasti akan kuhadiri. Changshun, aku sekarang. Hanya tinggal kamu. Enggak cuma aku, semua orang masih ada. Aku benar-benar membencinya. Aku terus berpikir, kenapa darah yang mengalir di tubuhku adalah darahnya? Tapi kemudian, Bibi Lin memberitahuku, daun-daun memang tumbuh di pohon. Tapi setiap daun itu mandiri. Asalkan ada sinar matahari dan embun, setiap daun bisa tumbuh menjadi yang terbaik. Junjie, siapa ayah kandungmu? Memang penting, tapi bukan satu-satunya hal yang penting. Aku juga baru paham belakangan. Kamu harus bagaimana? Aku nggak tahu. Itu harus kamu pikirkan sendiri. Waktu aku di kemiliteran, sering banget ngobrol sama teman-temanku. Aku bilang, aku punya 2 adik. Yang besar lugu dan menggemaskan. Yang kecil cerdas dan lincah. Keduanya anak yang sangat baik. Sebagai kakak, aku sangat bangga. Jonja. Aku seorang tentara. Kamu adalah calon polisi rakyat. Aku selalu percaya. Lambang polisi dan lambang negara di topi kita akan memberi kita keberanian dan kekuatan. Membela negara, betapa sucinya 4 kata itu. Jika kamu bahkan tidak mengenal rumahmu sekarang dan keluarga yang ada, bagaimana bisa menghadapi dan menjaganya? Bagaimana bisa membela negara nanti? Urusan keluarga, negara, dan dunia, semuanya harus kita hadapi. Dan itu harus dengan tulus dan berani. Urusan keluarga,
Urusan negara. Urusan dunia. Semuanya dihadapi dengan tulus dan berani. Bibi Lin, Paman Zhang Liang dan Paman Tiejun. Generasi mereka sudah mengalami terlalu banyak penderitaan. Tekanan yang mereka tanggung, beban berat, dan ketangguhan jiwa adalah hal yang tidak bisa kita rasakan. Mereka sudah berkorban begitu banyak untuk kita tanpa menggarap kembalasan. Jika kita tidak bisa membantu meringankan beban mereka, setidaknya jangan lagi menambah beban mereka. Kak, layang-layangnya terbang. Baik, kakak temani Shengli main layang-layang. Renungkanlah baik-baik, petugas Xiao Fan. Terima kasih Sekretaris Shen. Jika Segong dan Dali benar-benar bisa membantu pabrik Hongsing keluar dari kesulitan, itu akan menjadi hal yang sangat berarti. Betul, aku berasal dari Hongsing. Tentu saja berharap Hongsing bisa bersinar lagi. Baik Sekretaris Shen, begitu pemimpin baru menjabat, kami akan segera memajukan kerjasama. Baik. Selamat tinggal Sekretaris Shen. Bibi Lin. Ibu. Ada APA. Luka di mana? Cepat aku bantu. APA can. Tidak apa-apa, aku tidak sengaja. Aku terlalu senang melihat kalian. Ibu kakinya sakit. Kaki sakit, Shengli gendong. Shengli jendong. Shengli baik. Kakak Shengli, ayo bangun. Merawat ibu adalah tugas paling mulia bagi seorang anak. Ayo. Ebio. Aku gendong ibu pulang ya. Ibu tidak percaya kekuatan anakmu? Aku bisa gendong ibu melewati 2 gunung tanpa masalah. Ayo ibu. Naik. Ayo Pelen. Petugas Xiaofeng. Gendong ibu pulang yuk. Ibu pulang, Shengli buka pintu. Pangsit lezat datang. Ayo. Huaer, tebak siapa yang bikin ini? Junjie kita yang bikin. Dia sengaja belajar bikin untuk bibinya. Junjie, waktu itu kamu juga belum sempat makan. Om langsung simpan di freezer, hari ini ditambahkan sebagai lauk. Kamu memang hebat. Tentu, skill saya ini. Nanti harus bisa menyamai Om. Junjie hebat. Lihatlah anak Shengli ini. Sangat baik. Begini saja. Aku ambilkan semangkuk pangsit buatan Junjie untuk ibu. Ayo. Junjie, kamu ambilkan untuk Bibi. Ya, biar Junjie yang ambilkan. Bibi, aku ambilkan untukmu. Pangsit buatan Junji memang enak ya. Bibi, coba, ini semua buatanku. Terima kasih, aku tidak lapar. Kalau begitu, mari kita bersulang untuk ulang tahunku. Ayo. Selamat ulang tahun kakak ipar. Terima kasih, ayo bersulang, ayo. Selamat ulang tahun kakak ipar. Kakak, Semuanya duduk. duduk. Cheng Shan. Aku tahu. Hari ini kamu sengaja cari alasan untuk mengumpulkan kita. Nanti, tidak perlu lagi. Taijun Haiyan. Kalian terus mencariku, berulang kali ingin meminta maaf padaku. Tidak perlu. Aku mengerti semua yang ingin kalian katakan, tidak perlu diulang lagi. Kalian semua bisa datang.
untuk merayakan ulang tahun Changshun di keluarga kami. Aku berterima kasih pada kalian semua, sebenarnya. Kita memang berasal dari dua keluarga yang berbeda. Mulai sekarang, kita jalani hidup masing-masing. Kalian bisa berkumpul dengan keluarga kecilmu. Aku dan Changshan akan saling menemani di masa tua dan menjalani hidup kami dengan baik. Kakak, tunggu sebentar. Aku mendengarkanmu. Aku tidak akan banyak meminta maaf hari ini. Selama bertahun-tahun ini, Lin Haiyan hanya mengingat satu hal. Aku pernah berjanji pada Zhan Liang untuk selalu baik pada kakak. Anakku juga akan selalu baik pada kakaknya Zhan Liang. Tidak peduli apa yang kakak pikirkan. Aku dan Junji akan selalu menjadi bagian dari keluarga Feng. Kakak tidak bisa mengusir kami. Kakak, tadi kakak bilang mulai sekarang kita jalani hidup masing-masing. Hari ini aku ingin menyampaikan sikapku pada semua orang. Impian terbesarku dulu adalah menikahi Haiyan. Kami berdua membangun keluarga kecil dan hidup bahagia bersama. Perasaan kami tidak pernah berubah di dalam hatiku. Aku sangat menghargai perasaan ini. Sangat berharga. Tapi kakak Zhanhua lebih berharga di hati kami. Lebih dari apapun. Kakak, aku bisa pergi kapan saja. Tidak pergi, tidak ada yang pergi, tidak ada yang pergi. Shengli, Taijun, kamu mau meninggalkan Yuan Ping lagi? Kakak ipar. Aku belum bisa meninggalkan Yuan Ping sekarang. Tanggung jawab di pundakku bukan hanya untuk keluarga. Masih banyak hal penting yang harus kuselesaikan. Aku merasa, asalkan bisa hidup bahagia, aku tenang. Aku juga senang. Kakak, jika kakak tidak ingin melihatku, aku berjanji. Aku bisa pergi selamanya dari hidup kalian, tidak mengganggu kalian. Tidak akan pernah mengganggu. Aku yakin. Haiyan pasti akan mendukungku, mengerti aku. Kata Taijun. Setiap kata adalah isi hatiku. Tidak perlu, Huaer. Haiyan dan Taijun, sudah bicara sampai sejauh ini, kamu dengar tidak? Katakan sesuatu, benar-benar tidak perlu. Bibi Lin. Aku akan bawa Shengli ke istana budaya dulu. Tidak ikut kalian. Junji, kamu ikut mereka saja. Kak Feng Shou, aku tidak ikut. Bu, kalian pergi dulu saja. Aku ingin tinggal sebentar di rumah tanteku. Shengli, bilang pamit ke paman. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal. Selamat tinggal, Ibu. Taijun. Kakak bilang, kedepannya tidak akan berhubungan lagi dengan kita. Tantiku. Beberapa hari ini, aku juga merasa tidak nyaman.
Beberapa hari lalu aku masih marah sama ibuku. Om bilang, kamu merasa hubungan keluarga kita seperti membangun gedung tinggi dan bagus. TAPI. Tiba-tiba fondasinya runtuh. Awalnya aku merasa masuk akal, tapi setelah dipikir-pikir lagi, rasanya tidak benar. Ada seseorang yang bilang padaku, hubungan antar manusia tidak hanya sekadar darah lebih kental dari air. Aku berpikir, kalau begitu, fondasi keluarga kita ini, apa sebenarnya? Jika bukan hubungan darah, maka itu adalah ketulusan dan kasih sayang keluarga kita. Tahan demi tahan. Itu tidak runtuh. Waktu kecil aku ikut lomba pidato, aku ingat. Judul pidatoku adalah Ayah Pahlawanku, Feng Zhenliang. Aku masih Feng Junjie. Aku masih bayi Junjie Miu kan? Ibuku selalu takut kamu memanjakanku terlalu berlebihan. Kamu bilang, anak baik tidak akan dimanjakan sampai rusak. Aku janji padamu, aku akan selalu menjadi anak baik. Bibi. Aku hanya ingin memberitahumu, kamu akan selalu menjadi bibiku yang tercinta. Selamanya. Sayang, Janja. Awalnya kupikir kakak mau makan bersama kita. Dan mau bertemu kita lagi. Tapi siapa sangka. Percayalah padaku. Kakak Zhanhua pasti tidak akan meninggalkan kita. Tidak berpisah. Apapun yang dia pikirkan. Kita tidak boleh berpisah dengannya, keluarga ini. Mana bisa berpisah begitu saja. Tapi mendengar dia mengucapkan kata-kata itu, sungguh. Hatiku ini seperti dihancurkan oleh sesuatu. Kamu juga jangan terlalu banyak berpikir. Aku mengerti kok. Dulu kakak Zhanhua begitu baik pada kita. Kita semua mengenalnya, dia itu wanita tangguh. Meskipun dia berkata kasar, tapi hatinya tetap yang terbaik. Kita tunggu saja. Terus menunggu. Sampai dia bisa memaafkan kita. Terus menunggu. Menunggu. Silakan lihat. Menurutku warna ini cocok untukmu. Kulitmu sangat putih. Kemeja ini, 2 potong ini, aku mau. Yang ini ukuran L. Yang ini ukuran M. Baik, tunggu sebentar ya. Nona Xiao. Silakan lihat model-model ini. Kemarin aku datang untuk melihat situasi. Model-model ini sangat laris. Jadi menurutku, pasar mainan dalam negeri kita saat ini. Prospeknya luas, kita bisa memperluas pangsa pasar mainan premium dalam negeri. Dia pernah bertanya padaku, di mana beli mainan yang bagus. Sepertinya punya anak laki-laki. Pak Tong, menurutmu anak laki-laki 10 tahun akan suka mainan seperti ini? Kalau lari seperti ini, sepertinya bisa. Apakah untuk hadiah teman? Begini saja, nanti aku siapkan dan antar ke hotelmu. Baik, tidak usah deh. Pak Tong, aku agak tidak enak badan. Aku mau kembali ke hotel untuk istirahat sebentar. Baiklah, Anda sebaiknya pulang dan istirahat lebih awal. Hati-hati, Alan. Jaga baik-baik Nona Xiao. Baik, jangan khawatir. Nona Xiao. Jika ada kebutuhan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Baik, baik. Hati-hati ya. Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa, Boss Xiao.
Bos Xiao ini, katanya kedua kakinya adalah prostetik. Berjalan beberapa langkah saja sudah tidak kuat. Meski keluarga kaya raya, tapi cacatnya sangat berat. Kasihan sekali. Dasar anak nakal, jangan asal bicara seperti itu. Jangan sampai dibicarakan di perusahaan. Apalagi di hadapan direktur utama, jangan sampai, mengerti? Kamu pulang dulu. Aku mau lihat-lihat lagi di konter mainan ini. Baiklah, aku pergi dulu. Pergilah. Bos Tong, menurutmu anak laki-laki 10 tahun akan suka mainan seperti ini? Kotak kecil ini adalah yang paling laris kami jual. Kalau kakakku pakai, warnanya terlalu mencolok. Anda bisa lihat beberapa model di sini. Yang ini bisa. Warna ungu kecil ini juga cukup bagus. Ya, pasang dasi juga. Untuk dasi, apakah Anda punya yang disukai? Coba yang ini. Baik, lihat apakah bisa dipasangkan. Baik, ambil yang ini saja. Baiklah. Dasi juga diambil. Baik, tunggu sebentar. Baik, terima kasih. Baik, selamat datang kembali. Hai Yan. Lama tidak bertemu. Sudah bertahun-tahun, baik-baik saja? Baik. Lumayan baik. Kamu selalu di Shenzhen? Sudah beberapa tahun. Kenapa tiba-tiba datang ke sini? Dinas, datang untuk dinas. Masih di pabrik Hongsing? Tidak, sudah mengundurkan diri bertahun-tahun lalu. Sekarang aku di pabrik garmen. Pabrik garmen Sun Rising. Kamu di sini ngapain? Bekerja di sebuah perusahaan untuk orang lain. Sudah berkeluarga. Ya. Aku di sini. Sudah punya rumah. Bagus. Aku harus segera pergi, naik kereta jam 4. Cepat sekali pulangnya. Baik, kalau begitu aku tidak menahanmu lagi. Baik. Hai Yan. Kalau ada kesempatan lain, bawa seluruh keluargamu main ke sini. Baik. Tanya lagi ya. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Sudah 10 tahun? Kalian? Laki-laki atau perempuan? Tidak ada. Aku belum punya. Tadi kamu bilang keretanya jam berapa? Jam 4. Aku benar-benar harus pergi. Baik. Yan. Hai Yan. Semoga selamat sampai tujuan. Kamu juga jaga diri baik-baik. Tia Jun. Sampai jumpa.
Datang sebentar, maaf ya. Kereta menuju Yuanping akan segera berangkat. Tiket diperiksa, tiket diperiksa. Hai Yan, Tia Jun. maaf ya. Aku tadi ketemu kamu, benar-benar tidak terduga. Kepalaku agak pusing. Tadi aku juga tidak langsung sadar. Aku juga tidak tahu apa yang aku ucapkan. Aku bahkan lupa memberikan alamat. Aku belikan sedikit barang, kamu bawa saja. Kenapa kamu beli barang? Ini sedikit hadiah dariku. Yang paling penting waktunya tidak cukup, jadi tidak bisa memilih dengan baik. Jangan sungkan, lihat. 2 tas ini. Ini untuk kamu dan Zhan Liang. Ini, mobil-mobilan. Pistol-pistolan, ini untuk anak laki-laki pasti suka mainan ini. 2 kotak hadiah ini. Ini untuk kakak dan kakak ipar. Aku sengaja gak beliin minuman keras buat kakak, soalnya takut terlalu berat. Kamu juga bakal kesulitan bawa. Nanti kalau ada kesempatan, aku bakal kirim buat mereka. Nggak usah. Beneran nggak perlu beli barang-barang ini, serius. Gini aja. Sebentar aku anterin kamu ke stasiun, aku bantuin bawa barang-barang ini naik kereta. Oh iya. Ini alamatku. Aku masih tinggal di tempat yang dulu. Tia Jun. Nggak nyangka bisa ketemu kamu lagi. Beneran. Aku seneng banget. Aku juga senang. Hai Yan. Maaf ya, dulu waktu aku pergi dari pabrik 3. Langsung hilang gak ada kabar. Gak sempet bilang makasih langsung ke kamu. Aku beneran berterima kasih sama kamu dan Zhan Liang. Kamu pulang nanti, sampaikan salamku, bilang ke dia. Kalau nanti ada kesempatan, kita bisa ketemu. Aku bakal bilang makasih langsung. Zhan Liang. Gimana kabar Zhan Liang? Baik-baik aja kan? Dia kan orang hebat, pasti sekarang udah sukses ya? Masih jadi polisi nggak? Zhan Liang udah meninggal. 10 tahun yang lalu. Zhan Liang gugur. Pas hari itu, aku dapat surat keterangan dari Laudeng. Zhan Liang juga dapat gulungan film. Kata-kata terakhirnya ke aku adalah, aku jemput kamu di stasiun ya. Nggak nyangka. Dia pergi selamanya. Hai Yan. Aku nggak tahu apa-apa. Beneran maaf. Aku brengsek banget. Aku terlalu egois. Ini masalah mental aku sendiri. Dulu aku pikir, Tong Tiejun pergi gitu aja. Keren banget, gagah banget. Tapi aku nggak nyangka. Nggak bakal bisa ketemu Zhan Liang lagi. Aku beneran brengsek. Tia Jun. Jangan seperti ini. Aku mengerti semua pikiranmu, semuanya sudah berlalu. Sekarang, semua orang baik-baik saja. Zhan Liang di surga. Dia juga tenang. Aku benar-benar terlalu egois. Sudah 10 tahun. Aku belum pernah pulang sekalipun. Bahkan tidak pernah menulis surat untuk kalian. Selama ini, kamu pasti sangat sulit, ya? Aku tahu. Kamu bilang kakak Zhan Hua. Kakak Zhan Hua sangat menyayangi Zhan Liang. Pasti hatinya hancur. Sekarang kamu masih membawa anak Zhan Liang yang belum lahir. Dulu, Zhan Liang sangat membantu aku. Aku tidak melakukan apa-apa untuknya.
Juga tidak untuk kalian. Aku minta maaf pada kalian. Aku lebih minta maaf pada Zhan Liang. Hari-hari tersulitku sudah berlalu, sekarang semua orang baik-baik saja. Kita harus menghargai kehidupan saat ini. Itulah penghiburan terbesar untuk Zhan Liang. Hai Yan. Aku harus ikut kamu ke Yuanping. Aku harus melihat kakak Sanhua dan mereka. Kamu tahu tidak? Di dalam hatiku, aku sangat merindukan semua orang.